Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika antas salam. Khayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali, membangkitkan kembali dari kematian sementara tidur malam. InsyaAllah amin. Dan hanya kepadanya kita kembali. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Allah telah memberi inayah untuk hidayah untuk kita, yakni kita masih mampu mengikuti hayya 'ala shalah ketika dinginnya subuh, kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kita ke kamar mandi, istinja, buang air, istinja, bersuci, taharah, kemudian membersihkan mulut, gigi, di sisa makanan, kita sikat, siwak, kita berkumur, kita israk, yani menghirup air di hidung, kita bersihkan bulu-bulu hidung dengan jemari tangan. InsyaAllah itulah keberkahan pertama, yakni kita senantiasa diberi kekuatan yang sangat dahsyat. Dari asbab itu, membersihkan mulut sebagai sistem pencernaan, kita harus bersihkan. Sisa makanan di gigi supaya gigi jadi kuat, tidak keropos, bibit-bibit penyakit, benih-benih kuman-kuman dalam makanan kemudian menempel di gigi, ini kita bersihkan, yakni saat kita mau sholat subuh. Kita jadi segar nafas kita, mulut kita jadi ringan, tidak berat dengan sisa-sisa makanan, busuk. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Allah perintahkan melalui sunnah yang paling utama adalah bersiwak, membersihkan mulut, gigi sebagai sistem pencernaan kita harus bersihkan. Sehingga adalah fitrah manusia membersihkan mulut, gigi dari sisa makanan sehingga tidak bau busuk itu mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah muslim yang sempurna. Lalu berwuzu, lalu mengenakan penutup aurat, baju yang suci, lalu dia melangkahkan kaki, menutup kepala dengan kopiah dan lain-lain, kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid sholat subuh. Ini disinilah awal daripada keberkahan hari-hari kita, nusrullah kita dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita sholat, gerakan sholat takbiratul ihram, berdiri, ruku,
berdiri lagi, lalu sujud, duduk, antara sujud lagi, berdiri, dan seterusnya sampai tahiyat awal, tahiyat akhir. Ketika kita duduk tahiyat akhir, itulah posisi daripada organ otot-otot kita direfleksikan sehingga fungsi-fungsi metabolisme, pankreas, insulin jadi optimum, kita tidak terkena sakit gula. Karena gerakan refleksi daripada gerakan sholat 5 waktu sangat dahsyat, sehingga penelitian menyebabkan kenapa sehat itu orang-orang saat zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi tidak pernah ada yang sakit orang pun zamannya Nabi. Bahkan yang sakit orang tabib dari Persia. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Setelah diteliti, rupanya gerakan sholat 5 waktu inilah yang mengakibatkan gerakan refleksi tubuh ini yang mengakibatkan kelenjar-kelenjar terrefleksi, sehingga kelenjar-kelenjar itulah yang mengoptimumkan metabolisme tubuh sehingga insulin jadi normal, pankreas jadi normal, kemudian penyerapan gula darah ke otot sebagai energi otot jadi normal karena ada insulin normal. Ini pendengar dari rahmati Allah. Ya, kenapa kita sakit gula darah tinggi 400-500, normalnya adalah 100-120? Karena itu insulin sudah tidak berfungsi, pankreas tidak berfungsi, sehingga penyerapan gula darah untuk jadikan diubah jadi ATP, energi otot, sehingga kita bisa bergerak itu sangat kecil, sehingga gula darah meningkat. Gula darah ini dari karbohidrat makanan kita, jadi gula darah itu diserap, dirubah insulin jadi tenaga otot, sehingga kalau insulin sewak atau tidak berfungsi maka kita sewak, lemah, biar kita makan berpiring-piring. Kenapa? Karena tidak ada gula darah, tidak dirubah menjadi daripada energi otot, sehingga kita lemah, lunglai, tidak mampu berdiri, tidak mampu sholat. Nah, sehingga inilah kesyukuran kita bisa bergerak, bisa tidak loyo karena pankreas insulin kita normal. Makanya kita sebagai perjutaan saya sholat. Selama kita bisa sholat berarti normal lah darah. Kalau tidak normal kita sholat, tidak bisa berdiri, tidak bisa sholat, tidak bisa gerakan sholat. Kenapa? Tidak ada energi otot. Insulin sudah sholat, sehingga kalau untuk bisa bergerak normal tidak malas karena tidak ada kekuatan energi otot, maka kita harus minum kapsul insulin. Berapa harganya itu? Juta-juta dan juta. Ini pendengar rahmati Allah. Sementara kita gratis mendapat asupan insulin dari pankreas. Ini pendengar rahmati Allah. Sangat besar manfaat sholat 5 waktu di sangat besar. Ketika kita jalan subuh dari rumah ke masjid, itu ada refleksi juga daripada otot-otot kaki, otot-otot bergerak semua. Itu ada refleksi, pijat refleksi secara otomatis mengaktifkan daripada enzim-enzim, fungsi-fungsi metabolisme. Dari refleksi gerakan-gerakan berjalan ke masjid, gerakan-gerakan sholat, ini yang tidak disadari. Manusia sangat terbuai oleh kenikmatan tidur sehingga tidak mendengar ataupun mendengar tapi tidak menghiraukan hayya 'ala sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengaran dirahmati Allah. Ini manusia itu senantiasa mencintai kenikmatan dunia, kenikmatan tidur, dan ketika azan di masjid tidak mau sholat. Ini otak memang ada, otak cerdas memang cerdas, tapi dia kecerdasannya tidak mampu membuka tabir ilmu ilahi, ini ilmu warisan Nabi yang langsung terima oleh Muhammad dari di Ars
langsung ketemu Allah, yakni hadiah sholat 5 waktu. Ini pendengar dan rahmati Allah. Ingin sehat, sholatlah 5 waktu berjamaah. Dokter menolak stadium 4, 5 akhir, datanglah sholat. Ajak keluarga, gendong itu yang sakit, dudukkan, kalau tidak mau duduk baringkan untuk sholat berjamaah. Ini adalah pengobatan terakhir sakit, semua sakit kronis yang dokter sudah tolak, sudah sakit menaun, stroke dan lain, cuma sholat 5 waktu, sehingga disadari maupun tidak disadari, sehingga ini merupakan hadiah termulia daripada para Muhammad untuk menghancurkan para kadrun-kadrun yang sangat kurang ajar ini, para kadal-kadal gurun yang merupakan korporasi nasional, internasional ini. Kita tidak sadari mereka telah diperalat oleh daripada korporasi internasional, perusahaan migas, suruh demo, suruh ini, suruh itu, semacam kerbau congok, dicongok kanan kiri untuk demo, didanai. Ini tidak benar, mereka sangat kurang ajar, mereka para kadal gurun itu. Demo. Ini kasihan mereka, rupanya sudah disusupi oleh anasir-anasir neokolonialisme ini. Kita harus waspada terhadap gerakan-gerakan kadal gurun ini, insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah hikmah daripada sholat. Gerakan sholat ini mengaktifkan daripada, merefleksi daripada fungsi-fungsi organ tubuh, yakni daripada pankreas, daripada insulin, daripada enzim-enzim lain untuk pencernakan dan lain-lain, sehingga kita menjadikan tubuh kita jadi sehat dan sentausa, itu aman sentausa ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga diharapkan dengan adanya gerakan sholat 5 waktu itu sangat menjadikan kita bertakwa kepada Allah dan kita disehatkan oleh Allah daripada gerakan sholat. Gerakan sholat 5 gerakan, takbiratul ikram, gerakan sholat ini artinya gerakan daripada tubuh kita untuk melakukan ibadah sholat. Boleh Bapak Ibu tidak sholat, silakan. Tapi ingat, pembeda antara kafir dan musyrik dan muslim adalah satu. Sholat 5 waktu di masjid. Mereka tidak sholat 5 waktu di masjid, kafir. Itu bukan saya yang berkata. Saya bukan mengkafir-kafirkan orang. Tapi ini adalah al-hadis, ucapan Nabi Muhammad dari Allah, petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Tidak mengkafir-kafirkan saya. Memang Rasulullah berkata pembeda antara kafir dan musyrik adalah sholat 5 waktu di masjid. Kenapa harus di masjid? Bapak dan Ibu tidak harus tahu. Bapak Ibu umat apa? Umat Muhammad. Mana buktinya? Sunnah Nabi, memang sunnah Nabi sholat di masjid. Ketika di yaumil hisab nanti, si fulan, saya umat Muhammad, tidak ada konfirmasi, tidak ada saksi dari masjid mengatakan kamu pernah sholat di masjid. Kamu ngaku-ngaku asmaja, ngaku-ngaku ahli sunnah. Apa buktinya? Satu sunnah pun tidak pernah dilakukan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu di masjid. Jadi hukumnya apa? Sholat 5 waktu di masjid wajib. Satu saat nanti di yaumil hisab, Bapak Ibu ngaku-ngaku asmaja, ditolak oleh Muhammad. Tidak bisa. Mana buktinya? Tidak ada. Muhammad panggil, ya malaikat Malik, seret mereka ke neraka karena tidak diakui oleh umat Muhammad. Pengakuan gampang, saya ini asma, tapi buktinya mana? Masjid tidak pernah bersaksi. Bumi yang diinjak dari rumah ke masjid tidak pernah bersaksi. Apa? Saksinya apa? Mulut Bapak Ibu? Betul. Tidak diakui. Apa sunnah apa yang telah Bapak Ibu laksanakan? Sunnah Nabi apa? Ngaku-ngaku aswaja. Tertolak semua, sehingga apa hukumnya? Sholat 5 waktu di masjid wajib. Kalau betul-betul memang mengaku sebagai umat Muhammad aswaja.
Ahli sunnah wal jamaah aswaja. Jangan ngaku-ngaku aswaja, NU aswaja. Sholat di masjid kagak. Silakan Bapak Ibu sholat di rumah. Tapi Bapak Ibu nanti tertolak umat Muhammad. Wahai malaikat Malik, seret mereka ke neraka. Ya Allah, kenapa ini saya seret? Iya, kamu cuma ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku kamu. Seret. Kemudian sholat di masjid. Ya malaikat Ridwan, giring mereka ini ke surga. Itu otak logika bermain. Dasar daripada hukumnya. Sholat 5 waktu di masjid itu adalah wajib. Bila Bapak Ibu mengaku aswaja umat Muhammad. Apa yang sunnah Bapak Ibu laksanakan? Sedang kepala tidak pernah tertutupi. Sunnah Nabi adalah kepala itu tertutup. Biarpun dengan songkok, dengan apa, dengan tertutup, itulah sunnah Nabi. Jenggot saja kagak. Sunnah apa yang Bapak Ibu laksanakan? Gak ada, nol. Kok ngaku-ngaku NU, ngaku-ngaku aswaja? Kelihatan aurat. Itu logika bermain, Pak. Logika bermain, Bu. Gak asal comot, saya ini aswaja, saya ini umat Muhammad. Buktinya mana? Masjid, lantai masjid gak bersaksi. Gak mau. Gak pernah injak saya kok. Lantai masjid. Pagar tuntut di atas sih. Pagar masjid juga, nggak pernah sih pulang tuh ke masjid, nggak bisa, nggak pengadilan di akhirat nanti saksi, bukti saksi, nggak mulut kita nggak berfungsi. Oke, orangnya berfungsi masjid tinggi. Iya. Bisa datang ke masjid itu tidak? Iya, itu lantai masjid bersaksi, udah saya nggak pernah diinjak apa? Betul. Mau mengklaim saya ini aswaja, NU aswaja. Tertolak, nggak bisa. Itu otak bermain, Pak. Otak itu harus bermain. Kenapa hukumnya sholat 5 waktu di masjid itu wajib? Ini dalilnya, ini ada istihad saya. Tidak ada berani ulama NU yang membantah, nggak berani. Coba sudah berani ulama NU mana? Ngaku-ngaku aswaja, mana itu sunnah yang dilaksanakan? Ke masjid saja kakak, itu logika yang otentik. Otentik logika. Jangan cuma ngomong saya ini aswaja NU, saya ini umat Muhammad. Apa sunnah apa yang Bapak Ibu lakukan? Sedang minum berdiri. Makan berdiri. Sedangkan sunnah itu harus dulu. Membersihkan kotoran di kelamin pakai tangan kanan. Apa enggak bisa? Pakai tangan kiri semua. Membersihkan dubur, kotoran-kotoran selesai buang air harus dengan tangan kiri. Iya, buang aja tangan kiri, enggak boleh tangan kanan. Sapu rata kanan kiri dipakai, enggak bisa. Sunnah Nabi. Enggak boleh telanjang kita. Itu sunnah Nabi. Enggak boleh telanjang kita. Telanjang boleh tapi saat ganti pakai pakaian. Tapi tidak boleh telanjang bulat. Kain boleh penutup. Iya, kita tidak boleh telanjang bulat. Karena apa kalau telanjang bulat itu malaikat enggak? Malaikat pembawa rezeki, pembawa enggak hilang, enggak masuk. Itu saat malaikat mau ke rumah ibu, Bapak selama ibu Bapak telanjang, aduh, berkah sudah habis tuh. Ini rezeki sudah hilang, sudah keluar. Itu harus dipikirkan, bukan cuma ahli sunnah, cuma nafsu saja. Otak tidak digunakan. Kemudian apa? Enggak tahu ilmu agama. Sunnah apa itu sunnah? Asal-asalan saja ya. Asal-asalan. Cadrun semua itu. Musnahkan mereka ini. Kita hentikan, kita musnahkan mereka para kadal gurun yang. Sampai komunis PKI ini. Iya, komunis PKI juga. Semua kita musnahkan kadal gurun. Pelan-pelan. Ini Bapak Ibu sehingganya apa? Kenapa saya berani mengatakan sholat 5 waktu di masjid itu wajib itu tadi. Tapi Ustadz ada yang mau ditanya ini. Silakan. Jadi mau ditanya Ustadz, kalau orang yang tidak sholat di masjid ini bagaimana kira-kira ini? Hukumnya bukan umat Muhammad. Betul itu. Tapi ya, cuma sholat di rumah saja. Iya, bukan umat Muhammad. Sunnah memang sholat waktu di masjid. Tapi selama Bapak Ibu mengaku umat Muhammad, di akhirat nanti pengadilan yang milik hisab nanti di mahsyar, saya umat Muhammad tidak bisa tertolak. Mana? Masjid tidak bersaksi. Kamu tidak pernah laksanakan sunnah. Seret itu malaikat Malik masuk neraka. Iya, Rasul tidak memberi syafaat. Iya, memberi syafaat. Dasar syafaat itu adalah kita yang ahli sunnah. Ahli sunnah itu apa kerjaan sunnah? Apa sunnah yang paling besar? Ini sholat 5 waktu di masjid. Itu pakai otak, Pak, jangan pakai nafsu saja, ngaku-ngaku kamu. Manusia muslim sekarang sudah sangat
Sontoloyo katanya Soekarno, sangat sontoloyo. Yang merusak agama Islam. Merusak semua Muslim sendiri. Sontoloyo, Islam sontoloyo itu loh. Islam ya nggak paham Quran hadis, nggak pernah ngaji. Insya Allah kita lanjut, sudah 20 menit. Di kesempatan yang lain, Bapak dan Ibu mendoakan saya doakan sepanjang kita akhiri. Amin. Dengan kifarat majelis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.